Halo semua, sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu keadaan di sekitarmu. Siapa tahu ada yang ikut dengerin, padahal kamu lagi sendirian. Sore itu, Tommy datang menjemput pacarnya, Noni. Sore itu Noni meminta Tommy untuk mengantar dia ke rumah neneknya yang ada di luar kota karena ada acara keluarga. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Tommy datang. Dan Noni pun segera berangkat menuju rumah neneknya, dibonceng Tommy. Perjalanan yang lumayan jauh ini mereka lewati sambil ngobrol dan berbincang di sepanjang jalan. Sehingga tidak terasa mereka sudah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam. Mereka akhirnya sampai di kediaman neneknya Noni. Karena waktu itu sudah azan maghrib, Tommy tidak mengikuti Noni yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Dia memilih ke masjid dulu untuk sholat maghrib berjamaah, dan baru nanti kembali setelah sholat isya. Di masjid, saat menunggu azan isya, Tommy mengobrol bersama seorang bapak-bapak. Yang setelah dia berkenalan, namanya adalah Pak Bambang. Tommy mendekati Pak Bambang dan mengajaknya mengobrol karena melihat orang itu memperhatikan motor yang dia gunakan dari pelataran masjid. "Ini motor antik ya, Dik?" Pak Bambang bertanya. "Iya, Pak. Ini memang motor antik punya ayah saya waktu masih muda. Saya suka dengan motor antik gini, apalagi terawat. Bikin saya iri saja." "Kenapa iri, Pak?" "Karena saya juga punya motor antik, Dik. Tapi sudah lebih dari 3 tahun tidak terawat dan cuma ditaruh di dalam gudang." "Wah, sayang tuh, Pak. Apa motornya rusak sehingga ditelantarkan?" "Nggak juga sih, Dik. Dulu sebelum saya tinggalkan, motor itu masih bagus dan mulus. Tapi sekarang sudah tidak ada yang memperhatikannya." "Memangnya kenapa nggak dirawat lagi, Pak? Kan sayang. Apalagi kalau motornya tidak ada masalah sama sekali." Pak Bambang saat itu terdiam beberapa saat dan berkata, "Karena saya ada urusan penting sehingga saya tidak sempat merawatnya lagi. Urusan ini menjadikan saya tidak bisa selalu pulang ke rumah, dan cuma di saat tertentu saja saya bisa pulang tanpa sempat merawatnya." "Adik bukan orang sini ya?" lanjut Pak Bambang. "Iya, Pak. Saya dari kota. Saya datang ke sini mengantar teman yang ada acara keluarga," kata Tommy. "Oh, acara apa ya, Dik? Dan di mana? Kali saja saya kenal," kata Pak Bambang. "Teman saya bernama Noni, Pak. Tadi saya antar ke rumah neneknya yang ada di sebelah balai desa," ujar Tommy. "Oh, si Noni. Itu keponakan saya, Dik. Lama juga saya nggak pernah ketemu dia," ucap Pak Bambang. "Wah, kebetulan sekali, Pak. Sebenarnya ada acara apa di rumah nenek?" "Oh, itu acara peringatan 1000 hari meninggalnya salah satu kerabat." "Kalau begitu nanti setelah sholat isya kita sama-sama datang ke sana," Pak Bambang menjelaskan. "Iya, Pak," jawab Tommy sambil tersenyum dan segera beranjak ke dalam masjid untuk sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, Tommy mencari-cari Pak Bambang di sekitar masjid, tapi tidak menemukannya. Sampai dia melihatnya berdiri di luar gerbang masjid. Tommy segera mendekatinya dan mengajaknya untuk segera berangkat. Mereka pun melaju melintasi jalan yang sunyi menuju rumah neneknya Noni. Tanpa bercakap-cakap lagi. Dan tidak berapa lama kemudian, mereka sampai di depan rumah neneknya Noni.
Pak Bambang kemudian berdiri sambil merogoh kantong celananya dan memberikan 2 lembar uang 100 ribuan kepada Tommy. "Ini uang apa sih, Pak?" tanya Tommy. "Ini uang untuk buat beli air mineral dan sisanya kamu simpan saja untuk beli bensin," ucap Pak Bambang sambil beranjak masuk ke dalam rumah. Tommy kemudian memarkirkan kendaraannya lebih ke pinggir jalan karena banyak orang mulai berdatangan untuk melakukan acara zikiran di rumah neneknya Noni. Tepat sebelum Tommy masuk ke dalam, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Noni yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Tom, antar aku beli air mineral yuk." Tanpa berkata-kata, Tommy segera mengambil motornya dan membonceng Noni menuju kios tempat membeli air mineral. "Non, kamu disuruh pamanmu membeli air mineral ya?" tanya Tommy. "Iya, kok kamu tahu?" jawab Noni. "Ya tahulah, soalnya tadi kami sama-sama di masjid dan dia memberiku uang 200 ribu buat beli air mineral dan sisanya aku dikasih untuk beli bensin." "Baik banget ya pamanmu," ujar Tommy. "Masa sih? Perasaan paman dari tadi tuh ada di dalam rumah nenek deh. Gak pergi kemana-mana, soalnya dia bantu beres-beres," tanya Noni keheranan. "Paman yang mana sih? Jangan bercanda, Non. Soalnya aku nyata-nyata dari tadi bersama Pak Bambang di masjid," ucap Tommy. "Tom, acara di rumah nenek itu adalah acara memperingati 1000 hari meninggalnya Om Bambang tahu." Noni pun berkata tak kalah terkejut. Tommy tersentak kaget. Kilasan-kilasan pertemuannya bersama Pak Bambang kembali teringat. Dia mengingat Pak Bambang yang lebih banyak menundukkan wajahnya saat mengobrol. Merasakan hawa dingin ketika berada di dekatnya. Wajah Pak Bambang yang terlihat pucat seperti orang kurang istirahat. Tatapan orang di sekitar masjid yang melihatnya keheranan saat berbincang dengan Pak Bambang. Dia tidak melihat Pak Bambang ikut salat berjamaah dan tidak merasakan ada tambahan beban pada motornya saat membonceng Pak Bambang. Dengan tangan yang masih bergetar, Tommy kemudian merogoh kantong jaketnya, tempat dia menaruh uang 2 lembar 100 ribuan. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata itu cuma 2 lembar daun kering. Jantungnya berdegup kencang, dan secara spontan dia menarik tali gas motornya lebih kencang. Dia tidak mendengar teriakan Noni yang memintanya segera berhenti karena kios mereka tuju sudah terlewat. Terima kasih karena sudah menyimak cerita di channel ini. Sekali lagi, pastikan bahwa tidak ada yang diam-diam merhatiin kamu. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.